Halo semua, balik lagi di episode 3 series FM23 dengan tim Oxford United. Oke. Seperti yang di episode awal, kita selalu bilang kita mau mencoba membantu klubnya Pak Erick Thohir untuk bisa berbicara banyak di Liga Inggris. Episode 3 ini gue review gamenya, kayaknya udah main 2 bulan ya. Jadi kemarin kan terakhir adalah transfer window ya. Transfer window kita tutup, susah tuh cari pemain dan lain-lain. Akhirnya ada beberapa ya opsi peminjaman dan lain-lain, tapi ternyata lumayan juga sih. Nanti gue akan coba review di reportnya lah ya, report 2 bulan setelah transfer window. Oke, yang pertama kita masuk ke schedule sebentar. Oke. Jadi kita udah main 2 bulan ya dari transfer window yang kemarin tutup. Hasilnya cukup ya so-so lah ya. Di bulan pertama di September kita no kalah gitu ya. Jadi 3 kali menang, 1 kali seri. Sampai di Oktober tengah kita masih oke secara performa, tapi setelah itu akhir bulan, setelah minggu tengah Oktober akhir bulan selalu kalah tipis karena gue nggak tahu sih faktornya, tapi gue rasa faktor jadwal yang padat itu udah pasti, terus stamina tim kita masih kurang banget, masih jauh dari kata bagus lah ya. Kita coba lihat di data hub-nya ya. Data hub analysis report. Oke. Nah, kita lihat nih. Oxford gue itu selalu kebobolan di menit-menit akhir. Ya gue mainnya ya yang gue bilang mainnya gue main terus aja gitu ya, nggak unsafe, tapi memang kelihatan banget di menit-menit akhir konsentrasi, stamina jeblok gitu, kelihatan banget gitu, karena balik lagi lapis pemain kita juga nggak oke gitu lah ya. Jadi ya hasilnya ya kayak tadi gue bilang, kita selalu kalah di akhir, tapi secara posisi kita ada di posisi 3 deh. Ya 2 bulan setelah Windows transfer kita masih ada di target lah ya. Yang sebenarnya di awal tuh kita udah 21 sempet posisi yang oke gitu ya. Tapi ya itulah tadi gue bilang, di bulan Oktober 3 kali kalah dan 1 kali seri, itu sangat-sangat merugikan sih. Dan ada tambahan cedera kalau nggak salah pemain gue. Ya ini nih, si Alejandro Gorin cedera. Just McEachran cedera. Tengah gue jadi kelihatan kosong banget gitu ya. Maupun gue udah pinjam dari dari si Brighton, tapi tetap nggak oke sih. Jadi kayaknya episode 3 ini cuma review sedikit perjalanan 2 bulan setelah transfer window gitu ya, yang dimana kita masih so-so gitu ya, masih bisa menang tapi ya kalahnya ya sebenarnya seimbang sih ya, 3 kali menang, 3 kali kalah, 2 kali seri, ya tidak jelek lah di bulan Oktober. Tapi di bulan September kita masih oke. Berikutnya kemarin kita kan terakhir ketika transfer window kebingungan cari striker, akhirnya kita pinjam dari Chelsea yang sebenarnya dia main di wing left, tapi gue paksa di striker, dan surprisingly lumayan membantu karena dia telah menciptakan 6 gol ya dari 10 pertandingan itu. Yang satu kayaknya Papa John's Jam, Papa John Trophy. Jadi di liga dia udah 6 gol, not bad ya, cukup bagus dibanding striker gue yang lain. Ya Sam Baldock nih baru sembuh dari cedera,
dia masih menyesuaikan ya dengan strategi dan lain-lain, dan ini sudah gua pakai kayaknya hampir jarang gue jadiin striker, paling ya benar-benar lapis terakhir gitu ya. Lalu transfer yang oke lainnya, si backnya juga oke ya, backnya kita sebentar. Si Havertz ini sebenarnya oke. Tapi karena masih muda jadi memang masih butuh penyesuaian kembali. Yang tadi gue bilang pemain kita ya jadwal padat, rotasi banyak gitu ya, jadi gue nggak punya komposisi yang pasti gitu untuk menentukan laga tiap bulannya. Jadi based on 2 bulan setelah transfer window, gue rasa ya reach playoff masih bisa kekejar lah ya. Tapi target gue sebenarnya sih otomatis promosi di dua lah. Di satu gue masih nggak yakin, karena ya balik lagi pemain gue tadi nggak oke gitu ya untuk melanjutkan melalui jadwal yang padat gitu ya nanti, karena di November ini kita udah mulai ada FA Cup nih. FA Cup walaupun lawannya non league, gua rasa sih ya inilah ya, maksudnya bedanya kalau lu lihat EPL sama Championship sama League 1, League 2 tuh, karena divisi bawah itu klubnya lebih banyak, jadi jadwalnya lebih padat banget gitu ya. Jadi bisa seminggu 2 kali gitu ya mainnya, bisa seminggu sekali. Jadi nggak kayak EPL yang memang hanya beberapa waktu aja yang main 2 kali gitu. Tapi di League 1 dan Championship tuh wah padat banget. Jadi memang ya serunya FM main dari liga kecil seperti ini sih. Jadi nggak cuma mikir strategi pemain dan lain-lain, tapi mikir strategi buat target kita naik ke divisi atas sih. Karena ya balik lagi ya banyaknya pemain belum tentu sih, karena kan balik lagi tim kecil, pinjam pemain pun juga yang sebatas mediocre gitu ya masuk kita. Tapi ya kita usahakan itu sih, ketika nanti kita Championship secara nama klub akan lebih lumayan dilihat gitu ya. Jadi kita transfer lebih enak sebenarnya. Tier keduanya ya, kalau ini kan kita boleh pinjem tier 2-nya dari klub-klub gede gitu ya. Kalau Championship mungkin bisa nanti tier 1-nya gitu kita bisa pinjem gitu ya. Ya contohnya kayak ini, kayak Caicedo-nya Chelsea ya. Kalau di kehidupan nyata kan dia dipinjemin ke ini kan ke Leicester. Nah Leicester tuh di divisi Championship sekarang, itu masih oke sih gitu. Maksudnya kita masih, kalau kita nanti di next season bisa lolos, kita masih punya kesempatan tuh buat minjem kayak gitu. Tapi kalau di League 1 bener-bener iya strategi dan ngitung poin sih kalau gue modelnya ya. Kayak kalau ini kan kayak tadi tuh kemarin gue selalu bilang di tiap bulan target gue ada berapa kali menang dan berapa kali kalah gitu ya. Semoga nanti di bulan November berlawannya lumayan klub-klub tengah ya. Klub-klub tengah gua sih ini ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 pertandingan liga. Gue target gue sih 80% sih. Jadi kayak 4 atau 5 lah gue bisa menang gitu ya. Sisanya seri atau kalah gak masalah. FA gue ngincer menang sekali kayaknya, karena ini non league ya, kita masih bisa oke lah. Papa John's ya kita main-main gitu aja sih. Itu sih kayaknya update dari gue. Ada lagi nggak yang perlu gue update sebelum
kayaknya akan masuk di episode 4 ketika Desember lah ya. Desember dan transfer window baru tuh. Ya semoga nih November dan Desember gue bisa oke sih. Kita lihat di tengah musim apakah si Oxford akan ada di posisi papan atas gitu. Kalau gue target gue di posisi 2 sih, otomatis liga. Yes, biar nggak panjang ya perjalanan, karena kalau di playoff pun kita mesti mikir-mikir pemain lagi tuh, stamina dan cedera gitu-gitu dan lain, karena mesti playoff kan. Playoff di Wembley, aduh panjang perjalanan. Lawan Reading yang sekarang posisi 1, kita tuh masih oke deh, nggak salah deh. Kita ya ini kalah 1-0 karena kalau nggak salah di menit akhir ya, di menit akhir gua ya kayaknya gue mesti ganti strategi sih. Strategi gue kan gini ya, tiki taka, dan lumayan works, tapi kayaknya di menit akhir gue harus langsung defense sih, karena gue selalu nyerang sampai menit akhir sih. Itu kayaknya yang bikin kecolongan terus ya. Tapi kalau teman-teman punya ide taktik dan lain-lain, boleh lah share lah, karena gue nggak pakai taktik saving taktik save-savean dari website FM lah ya. Gue bikin sendiri dengan apa adanya aja, jadi kayak ya udah, ini based on gue sebagai pelatih aja udah gitu ya. Tapi kalau kalian pengen nyari-nyari taktik yang oke di FM Scout dan lain-lain tuh banyak yang oke tuh. Oke, apa lagi ya? Oh ya, kemarin ada scouting si Bagot, itu oke loh ternyata A. Tapi kayaknya cuy, gue nggak yakin sih sampai di, kalau kita beli atau kita loan. Kalau loan enggak sih, beli sih mending. Tapi kalau kita udah lost championship sih, kalau di sini dia paling sampai di kita di C atau B min paling, karena jauh banget dari yang ada tuh 6, posisi ke-6 dia dari pemain kita yang ada. Ya semoga ya kita bisa narik pemain Indo di klubnya Pak Erick Thohir, kalau memang kebutuhan timnya oke ya. Oke, apalagi ya perlu direview. Kompetisi sudah, target sudah, itu aja kayaknya. Nanti kita ketemu di video berikut. Jadi video ini cepat aja, nggak apa-apa, karena tengah season juga gitu ya. Kalau FM, kalau gue mau nunjukin permainan juga kayak lo udah pada tahu, udah nggak itu nggak bisa nggak oke lah. Yang penting kan hasil akhirnya kayak seperti apa. Yang pasti disclaimer adalah ini pertandingan terus aja berjalan gitu ya. Gue nggak kalah unsave gitu-gitu, nggak. Jadi gue nggak pakai save yang lama. Jadi gue sekali main save, apapun itu hasilnya, buat ngejaga aja sih, takutnya datanya korup atau apa. Jadi gue save itu apapun hasilnya, kalah menang seri nggak masalah, karena ya biar real aja gitu, apakah bisa gitu ya. Kalau sebenarnya kalau by game gue mau menang terus bisa aja, tapi ya nggak real lah, nggak asik lah. Tapi ya itu, semoga di November dan Desember target kita tetap ada di posisi 4 besar, masih terjaga lah ya. Kalau ada ide-ide pemain, taktik, dan apa yang gue harus lakukan di channel ini, boleh di share aja ya. Oke, dah semua.